kasih loh. Terima kasih kepada pengurus KKG, kepada Ibu Titi dan kepada Ibu Tengku yang meminta saya ya sebagai pemateri hari ini. Tapi saya mengartikannya sebenarnya bukan sebagai pemateri, tapi lebih ke sharing-sharing ya sesama kita guru. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah banyak yang bisa ya di ahli di digital ya. Ada beberapa yang sudah bisa membuat video pembelajaran kan. Apakah Bapak Ibu di sekolahnya ada yang sudah pernah membuat video pembelajaran untuk anak murid? Sudah. SD Immanuel bagaimana Bu? Bapak? Sudah ya. Oke. Saya izin buka masker ya Bapak Ibu ya, izin ya. Tenang, saya udah vaksin Bu. Supaya nggak ngos-ngos kita ngomongnya. Bapak Ibu, sebelum saya diminta memberikan materi di kegiatan KKG pada hari ini, pada Februari tanggal 21 Februari kemarin 2021 saya juga memberikan workshop atau materi di Hotel Kapolsteles. Jadi saya memberikan materi kepada guru-guru SMA se-Kalimantan Barat, 14 kabupaten dan 1 kota Pontianak, 148 guru SMA sekalbar didatangkan. Jadi saya diminta oleh Dinas Provinsi Pendidikan Kalimantan Barat. Nah, sekalinya Bu Tengku pengurus KKG minta saya memberikan sharing-sharing gitu ya, berbagi pengalaman hari ini di pertemuan kelima. Oh iya Bu, tidak apa-apa saya bilang. Kebetulan kemarin sudah ada sih pengalaman. Jadi ceritanya Bapak Ibu, kita langsung saja ya sambung lanjut ke slide yang sudah saya siapkan. Jadi saya usahakan sekitar jam 2 kalau bisa materi saya sudah selesai. Nanti kita akan bentuk kelompok. Kelompoknya per sekolah saja, silahkan Bapak Ibu bentuk 3 orang satu kelompok ataupun 4 orang satu kelompok. Ini tugas yang dikerjakan hari ini Bapak Ibu ya. Jadi selesai atau tidak selesai harus dikumpulkan, nanti kumpul langsung ke nomor WA saya ya. Setelah itu, setelah kita kegiatan, ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan selama kita kasih waktu seminggu ya. Jadi jangan lama-lama karena biar proses laporannya cepat selesai ya Bu ya. Kita melaporkan ke dinas. Karena ada tugas yang lain, ada yang sudah mungkin beberapa kali pertemuan, ada yang sudah selesai. Jadi nanti setelah tugas hari ini, nanti besok dan minggu depan, mungkin Kamis depan batasnya, Bapak Ibu diberikan tugas lagi, kelompok juga ya. Jadi tujuannya diberikan tugas kelompok supaya saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, saling melengkapi gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi sebenarnya itu dari dinas itu mintanya 10 kali pertemuan, tetapi kita pengurus hanya bisanya mungkin 5 kali karena kasihan Bapak Ibu dan kami juga, kita kan punya tugas utama tanggung jawab di sekolah ya. Jadi kita semua sibuk juga, jadi hanya 5 kali. Nah untuk 5 kalinya pertemuan itu kami jadikan online. Nah maka tugas nanti yang diberikan ini adalah tugas akhirnya. Mohon Bapak Ibu kerjakan betul-betul karena itu ada poin nilainya ya. Oke, seperti itu. Saya sudah siapkan beberapa rekaman video saya. Sudah saya susun link-linknya. Tapi baru saya kirim di grup kami SD Brudermati. Nanti sekitar jam 2 saya akan kirim ke grup SD Immanuel dan SD yang lainnya ya. Nah tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu di sesi pertama ini Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi tidak semua sibuk main HP ya, kecuali kalau yang SD Melati kebetulan kan teman-teman saya sama-sama SD Melati. Jadi mereka udah tahu gitu. Oke Bapak Ibu, saya lanjut saja ya. Ini kebetulan PowerPoint ini saya gunakan kemarin waktu kegiatan di Dinas Provinsi Bapak Ibu. Saya sharing-sharing juga dengan guru-guru SMA. Oke, siapakah saya? Nama saya itu Yusta Sarina Bapak Ibu. Cuma lebih dikenal entertainmentnya Yustasi. Saya berasal dari SD Bruder Melati Bapak Ibu, yang terakreditasi A, puji Tuhan. Nah, siapakah saya, Bapak Ibu? Bukan alien ya. Saya teacher, saya juga YouTuber. Saya sekarang udah gak malu lagi bilang diri saya YouTuber. Dulu masih malu ya. Kenapa ini? Masih malu. Tapi karena sudah ada Google AdSense-nya, sudah dimonetisasi dari pihak YouTube, jadi sekarang saya udah pede. Meskipun penghasilannya tidak besar untuk uang jajan lah, uang bensin.
Nah, saya asalnya itu basicnya adalah penyanyi wedding, penyanyi gereja, pemain organ. Saya aktivis gereja, Bapak Ibu. Dari sejak SMP, SMA, kuliah, saya memang aktif di gereja, aktivis gereja. Penyanyi juga di acara-acara wedding, gitu. Mungkin itu dulu latar belakangnya ya, modal utamanya kenapa saya bisa tampil pede di depan kamera. Nah, itu dia, karena penyanyi dari SMA, saya udah biasa ikut orang nyanyi-nyanyi acara wedding-wedding. Dari dalam gang-gang yang sempit-sempit sampai yang di resto-resto. Dengan itu jadi saya udah pede di depan Bapak Ibu pun udah pede seperti ini. Bahkan saya tampak mata Bapak Ibu. Tidak putus jelas malu dah. Tapi kalau waktu kuliah juga masih pakai baju ospek maba, mahasiswa baru hitam putih. Pulang ospek sudah ditelepon suruh isi nyanyi di hotel Mutiara. Muka masih mengkilat-kilat, pinjam bedak dengan orang. Bedak kamu pinjam sebentar lah Bu, nyanyi. Jadi gitu Bapak Ibu, karena dulu kan karena belum kerja ya, jadi masih suka nyari uang jajan. Nah, ini asal basicnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kebetulan saya punya YouTube. Silahkan Bapak Ibu kalau mau searching ya di YouTube, jangan lupa don't forget the subscribe ya. Namanya Yusfasmi, subscribernya puji Tuhan sekarang 6.370 lebih, 700 video sampai sekarang, sudah 700 video. Jadi ceritanya Bapak Ibu, sebenarnya tahun 2019 itu awal pertama saya mengupload video. Ceritanya begini, suami saya bilang, lebih daripada kamu upload video di Facebook dengan di IG hanya untuk pamer-pamer, mending katanya bikin video, kamu masak, kamu nyanyi, kamu main organ atau apa di YouTube. Sekarang YouTube lagi booming nih, menghasilkan duit. Oh iya tuh, saya ikutin lah. Nah, ikutin upload. Pokoknya nggak peduli orang mau nonton kan, nggak peduli, pokoknya upload saja dari tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, seperti itu jadinya karena musim pandemi kemarin di awal pandemi itu di sekolah kami SD Brunei Melati itu mengharuskan untuk membuat video pembelajaran Bapak Ibu, karena alasannya tidak semua anak-anak itu kan di rumah bisa Zoom, karena tidak semua anak-anak punya HP, jadi ada yang harus nunggu orang tuanya. Jadi kepala sekolah kami meminta kami harus membuat video pembelajaran gurunya setiap hari sampai udah bosan banget lah sekarang ya. Nah, jadi penuh. Jadi video saya sekarang dulunya hanya challenge makan mie, ya masak-masak. Nah, jadi sekarang udah isi ada video pembelajaran juga. Akhirnya sampai sini. Dan karena sudah sering ditonton oleh orang di Indonesia atau luar negeri, akhirnya video saya itu ratingnya naik. Akhirnya muncul di beranda. Nah, di beranda. Oke, terima kasih. Kalau tenang Bapak-Bapak. Karena ratingnya naik, makanya muncul di beranda YouTube Bapak Ibu. Nah, sering muncul, akhirnya view-nya banyak. Jadi buat channel itu dimonetisasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Prestasi. Tahun kemarin 2021 saya ikut sayembara lomba video yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu tentang pembuatan video literasi dan numerasi pada sekolah dasar. Saya ikutin dua videonya, saya ikutin lombanya. Literasi itu berarti belajar untuk sekolah dasar tuh kelas rendah Bapak Ibu ya, belajar membaca seperti itu. Lalu numerasi saya ambil materi satuan berat. Saya satuan berat timbangan yang ada kilogram, ons. Nah itu materinya saya buat. Lalu dari kedua video saya itu masuk tingkat nasional. Ini di bawah ini Bapak Ibu. Ini yang ada saya kasih ini Yusta Sarina SD Brunei Melati Kalimantan Barat. Ini di atas ini Jawa Timur semuanya nih. Ada daerah lain juga, Jawa Barat, Riau ya. Jadi saya satu-satunya guru SD yang mewakili Kalimantan Barat.
Tuhan. Ya. Lalu, nah itu urutan ke-17. Urutan ke-17 dari 1000 lebih video yang diseleksi se-nasional. Ya Bapak Ibu, saya tidak menyangka itu. Saya udah kecut kemarin. Kenapa? Karena saya pikir ini se-nasional kan ramai. Tidak mungkin lah ya. Pasti orang-orang Jawa sana yang lebih keren-keren ya editing-editingnya. Karena internet masih pemula, masih proses belajar. Nah, saya tidak tahu dari segi mana cara orang menilai ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai tindak lanjut dari lomba sayembara yang diadakan oleh Kementerian Menteri Pendidikan RI, itu kami 20 orang diadakan workshop diundang untuk peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan video pembelajaran di Jakarta, Tangerang. Ini kita sharing-sharing Bapak Ibu ya. Sharing-sharing supaya Bapak Ibu semangat. Semangat semuanya dalam video. Jadi Bapak Ibu, untuk kita berkarya tidak melihat umur. Satu, umur, tidak. Yang kedua, tidak melihat status. Ya. Jadi untuk berkarya bukan hanya anak-anak muda saja Bapak Ibu. Ibu-ibu yang sudah punya anak is okay, no problem. Betul? Bukan hanya anak muda yang umur 20-an saja berkarya. 50-an juga is okay, no problem. Ya, kenapa? Karena kemarin waktu kegiatan kami itu guru dari Jawa Tengah, guru-guru dari Jawa Tengah itu banyak yang, mohon maaf, yang udah 50-an itu banyak ikut ya. Nah, kemungkinan mungkin waktu pada saat lomba mereka dibantu anak-anak mereka mungkin buat video pembelajaran atau dibantu teknik mereka. Nah, kalau saya sendiri, saya kerja sendiri, saya tidak ada suruh orang, saya tak punya uang untuk bayar orang, tak punya uang saya untuk bayar orang, saya kerja sendiri. Nah, lalu kita lanjut ya. Ini videonya Bapak Ibu yang saya lombakan itu lomba video pembelajaran dengan strategi numerasi dan ini strategi literasi. Ini dua video ini ya masuk nasional ya. Kita lanjut. Nah, ini kegiatan kami kemarin se-nasional Bapak Ibu ya, 20 orang yang terpilih guru SD-nya, saya mewakili Kalimantan Barat. Karena saya membuat video pembelajaran itu selalu sendiri, editingnya ke lomba. Jadi kalau uji kompetensi, saya siap. Karena saya tak ada suruh TU, tak ada suruh orang lain untuk bayar. Akhirnya saya terpilih menjadi peserta favorit teraktif dari 20 peserta. Karena menang di uji kompetensi. Jadi kami langsung di situ, langsung diuji kompetensi, langsung pantau. Mereka mau lihat, apakah Bapak Ibu ini buat video pembelajaran menang nih kemampuan diri sendiri atau di rumah orang, mengandalkan orang. Nah, akhirnya ya puji Tuhan. Dan di situ pada saat itu hanya saya sendiri yang tidak menggunakan jilbab, juga Bapak Ibu semuanya Muslim, hanya saya sendiri yang non Muslim. Ada satu kebanggaan juga sih bagi saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sertifikatnya tingkat nasional. Nah, saya lagi Bapak Ibu, saya juga pernah mengikuti lomba video dengan tema COVID-19 atau yang diadakan oleh Forum Kepala Sekolah Sekota Pontianak. Ini videonya Bapak Ibu, pembelajaran tentang virus corona atau COVID-19. Saya percepat sedikit ya, karena sudah jam 1:30. Lalu saya juga pernah mengikuti lomba video pendidikan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar bercerdas berkarakter. Nah, ini adalah lomba yang saya ikuti tingkat Kalimantan Barat. Masih panas, masih new, hot. Ini yang pertama, videonya penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, cara membuat video pembelajaran yang menarik dengan animasi. Ini kategori yang berbeda Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini yang pertama, tema kategorinya tema Pancasila, kategori umum. Jadi saingan saya itu bukan hanya guru-guru, tapi ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, mahasiswa, dan guru-guru. Ini saingannya yang tema Pancasila. Sedangkan kategori guru kreatif inovatif ini khusus guru-guru saja, guru SD, SMP, SMA, TK. Jadi saingannya bukan hanya guru SD, tapi ada SMP, SMA. Nah, Bapak Ibu, pengumuman hasil lombanya ini tanggal 4 Maret kemarin, masih baru ya, 4 Maret ya. Saya dapat juara 1 se Kalimantan Barat untuk
Kategori guru. Kategori guru juara 1 Kalimantan Barat, juara 2-nya dari Sekadau, SMA Negeri 4 Sekadau. Juara 3-nya SMA Negeri 8. Tahu ya Bapak ya, yang di Ampera. SMA Negeri 8 Ibu siapa ya? Bu ini atau siapa? Itu juara 3-nya. Nah, selanjutnya tema Pancasila saya juara 1 juga. Kategori umum mengalahkan guru-guru juga dan mahasiswa juga, anak SMA juga. Jadi saya juara 2 kategori. Siap kompetisi. Kenapa? Karena saya sendiri editingnya. Teman-teman dari guru-guru SD Bunda Melati sudah tahu, Bapak Ibu saya biasa pulang jam 3 dari sekolah. Tahu. Bapak Ibu guru di SD Bunda Melati sudah tahu saya biasa pulang sampai jam 4, jam 3, jam 4. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya karena saya di rumah punya anak kecil. Umur anak saya 4 tahun 9 bulan, 4 tahun 19 masih nakal. Lari sana, lari sini, goyang sana, goyang sini. Jadi ganggu kalau kita bikin laptop. Kata anak saya, "Mama, aku mau mama simpan laptop mama. Mama, aku mau mama simpan HP mama." Dia sudah minta cari perhatian kita. Maka kita kalau di rumah saya sudah tidak fokus mengerjakan itu. Jadi saya selesaikan di sekolah, nanti sambung lagi besok lagi di sekolah, sambung. Pokoknya Bapak Ibu guru SD Bunda Melati sudah tahu saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ambisi, iya, saya orangnya ambisi untuk hal yang positif. Karena saya berjuang, saya sudah punya anak. Jadi saya tidak hanya memikirkan gaji saya hanya untuk beli bedak saya sendiri, beli baju kosmetik untuk saya sendiri, tidak. Tapi saya berjuang untuk anak saya, untuk keluarga saya. Maka saya semangat bekerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semangat bekerja ya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Ini piagam penghargaan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memberikan ucapan terima kasih kepada saya karena saya sudah membawa nama sekolah bahkan sampai tingkat nasional, tingkat kabar. Jadi ada 2 piagam penghargaannya. Nah, ini salah satu beberapa prestasi saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat saja di slide PowerPoint-nya, gak usah lah saya sebutkan, nanti pingsan Bapak Ibu. Oh ini pingsan nanti sebutkan ini. Nah, nanti lihat saja, saya ada kirim nanti di slide PowerPoint-nya. Saya pernah juara 4 lomba nyanyi paduan suara tingkat nasional tahun 2008. Saya pernah juara 1 lomba nyanyi personi guru dan lain-lainnya. Udahlah, lanjut ya, next. Nah Bapak Ibu, ini yang saya bagi sharing-sharing dengan Bapak Ibu ya, bukan ini menggurui, bukan, tapi berbagi sharing. Silakan mau diterima, it's okay. Tidak diterima juga, it's okay, nggak masalah, no problem ya. Niat hati saya ingin berbagi saja. Kenapa? Dengan kita banyak berbagi dengan sesama, maka saya percaya Tuhan akan memberikan banyak berkat juga dengan kita berbagi dengan sesama. Ini aplikasi yang saya gunakan Bapak Ibu, yang pernah saya gunakan untuk membuat video pembelajaran. Pada saat saya membuat video pembelajaran, yang pertama, PowerPoint. PowerPoint penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus mengkonsep materi-materi apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Begitu juga pada saat kita lomba, apalagi lomba yang kita lawan bukan hanya intern di dalam sekolah kita saja, orang luar, semua orang akan melihat kita, bagaimana cara kita. Maka semuanya harus dikonsep, disusun. Saya tulis di kertas, saya tulis apa-apa yang akan digunakan, bagaimana trik-triknya. Lanjut yang kedua, background animasi gerak. Background animasi gerak ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan di Google, itu kan banyak di Google. Tapi ada yang free, ada yang berbayar, ya. Nanti ada caranya, tenang saja. Yang ketiga, gambar gerak GIF juga ada kan di Google ya. Sekarang yang sering saya gunakan Pinterest. Wow, apa ya? Penasaran? Nanti ya, saya itu bacakan dulu. Ini background atau animasi kartun gerak yang saya dapatkan menggunakan aplikasi Pinterest. Itu bisa Bapak Ibu download aplikasinya di HP, handphone ataupun di laptop Bapak Ibu, ya. Yang kedua, OBS Studio. Nah, pada saat pandemi,
kami kan SD Bunda Melati, Bapak Ibu gurunya disuruh oleh kepala sekolah membuat video pembelajaran. Jadi saya bingung, gimana ya caranya supaya video pembelajaran yang saya buat itu tidak direkam hanya PowerPoint-nya saja, tapi wajah gurunya juga yang keren-keren ini harus tampil dong. Ya, OBS Studio. Nah, Bapak Ibu, OBS Studio ini biasanya dipakai oleh gamer-gamer luar negeri. Jadi mereka main game di luar negeri itu kebanyakan menggunakan OBS Studio dan Bandicam. Nah, cuma OBS Studio-nya agak berat dikit ya dibanding Bandicam. Nah, setelah itu karena antara video saya itu saya ngomongnya agak berbeda dengan mimik wajah saya rekam, agak berbeda karena pengaruh dari sinyal internet juga. Makanya saya tinggalkan OBS Studio ini, saya lanjut lagi cari Camtasia. Camtasia Studio. Camtasia Studio ini lengkap Bapak Ibu. Jadi selain kita merekam video pembelajaran kita di situ, kita juga langsung bisa edit video kita di Camtasia. Jadi Camtasia itu seperti studio editor. Ya, setelah kita merekam, langsung kita edit situ juga, kita tambahkan audio kita situ, tambahkan teks, tambahkan green screen dan sebagainya di situ bisa. Nah, kenapa saya beralih ke lain lagi? Karena pada saat itu saya buru-buru merekam video. Lalu setelah diekspor, udah selesai saya rekam. Lalu hasil video saya itu ada tulisan watermarknya di tengahnya. Jadi dia ada logonya dari Camtasia. Jadi mengganggu. Oh, nggak bisa nih, nanti saya harus cari lagi yang lainnya. Oh, saya ketemu Bandicam. Nah, sampai sekarang saya masih menggunakan Bandicam, Bapak Ibu. Kenapa? Bandicam ada yang free, ada juga yang berbayar. Kalau yang free itu dia ada watermarknya, watermark atau logo dari Bandicam, tetapi tidak terlalu mengganggu karena watermarknya itu hanya di atas ini ya, di atas saja, jadi tidak mengganggu tampilan dari presentasi kita, ya. Nah, makanya saya sampai sekarang menggunakan Bandicam. Tapi ada caranya untuk mengcrack artinya menghilangkan watermark atau logo dari aplikasi Bandicam. Ada. Saya punya KeyMaker-nya. KeyMaker itu adalah aplikasi untuk mengcrack, untuk mengunci seperti itu. Nah, itu pun saya pelajari juga tutorial punya orang lain. Lanjutnya ke Somus. Nanti ada Bapak Ibu saya kirimkan linknya, tenang saja. Ke Somus. Somus ini sama juga aplikasi perekam. Dan tapi Somus ini template-nya itu semua animasinya itu gerak. Tapi kekurangannya dia harus online. Jadi kalau kita di rumah misalnya nggak ada wifi agak susah. Jadi ketergantungan kita harus online. Makanya saya kadang pakai Somus, kadang beralih ke Bandicam. Kalau Bandicam offline bisa Bapak Ibu, tanpa terjaring internet pun bisa kalau Bandicam. Ya. Oke, selanjutnya 9 Animation Maker. Ini tampilan presentasi dengan animasi kartun berkarakter yang bisa juga dijadikan intro atau video atau awalan video. Animation Maker itu Bapak Ibu, itu aplikasi untuk merekam juga, tetapi kita bisa langsung edit di situ, kita bisa langsung berikan kartun. Jadi ada kartun berkarakternya. Contohnya Bapak Ibu, misalnya ada kartun, kita pilih kartun guru pria, ataupun guru wanita, ataupun orang yang kartun cewek-cewek kerja kantoran, kartun cowok-cowok kerja kantoran. Jadi bisa langsung ada kartun yang gerak dengan berbagai mimik wajahnya dan ekspresinya, kita bisa pilih. Nah, itu membuat nanti saya tampilkan. Selanjutnya di bawah ada nomor 10, potong kartun. Sama, potong kartun hampir mirip dengan Animation Maker. Dia juga ada kartun berkarakter. Sama-sama harus terjaring internet. Nah, itu makanya sekali-sekali saya gunakan, tapi kalau untuk sering-sering ini agak susah karena terjaring internet. Nah, berikutnya yang lagi viral ini, heboh-heboh orang pada banyak pelatihan ini Canva. Nah, Canva ini Bapak Ibu, kita bisa membuat video pembelajaran di situ, kita bisa mendesain bentuk pelajaran kita, ya. Terus kita juga bisa membuat sertifikat, kita bisa membuat surat undangan digital, macam-macam. Di Canva itu macam-macam bisa kita pelajari di situ. Ini yang lagi banyak pelatihan ini Bapak Ibu, lagi heboh-heboh orang, ya. Oke.
Jadi dari Canva ini akan bisa dihubungkan ke AutoCAD untuk pembuatan sertifikat. Dan dari Canva bisa dihubungkan ke Quizzes untuk pembuatan soal-soal ataupun presentation. Dari Canva bisa dihubungkan ke AnyFlip. AnyFlip itu jadi nanti di Canva kita buat kayak apa ya, presentasi kanan kiri seperti buku. Bukunya bisa klik dibalik, klik terbuka lagi, klik terbuka. Mainkan itunya di AnyFlip. Nah itu. Berikutnya ada Prezi Presentation. Prezi Presentation hampir sama dengan animation yang kerja, tapi Prezi Presentation ini lebih keren karena dia presentasinya seperti yang orang-orang Amerika, orang-orang luar negeri. Jadi lebih main zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, keren kayak anak-anak kuliahan Amerika. Ini Prezi Presentation. Nah yang di bawah ini yang tidak asing lagi ya, Bapak Ibu kenal dengan aplikasi KineMaster. Ini nanti tidak selalu saya banyak bahas karena rata-rata Bapak Ibu semua sudah menggunakan KineMaster ya. Mungkin lebih pandai, lebih pinter-pinter dari saya. Nih. Yang ke-17 YouCut. Kalau YouCut ini Bapak Ibu bisa gunakan di handphone. Bisa Bapak Ibu download di Play Store ya. Filmic. Nah, Filmic ini juga ada di handphone, di Play Store. Tapi saya kurang suka Filmic ini sekarang karena dia masih ada watermarknya, ada logonya. Tapi kalau Bapak Ibu mau editing yang simple, ini Bapak Ibu saya sarankan YouCut aja. YouCut Art ini sifatnya premium pro di Play Store itu. Jadi kalau kita edit video, hasil dari video kita itu tidak akan ada watermark, tidak ada kan logo-logo dari aplikasi itu. Jadi bersih. Nah, saya jujur, saya lebih suka menggunakan YouCut ini kalau di handphone. Ya, kalau di laptop saya suka Bandicam dan Somus. Ini juga animation maker Autumn Cartoon. Kita lanjut ya. 19 Wondershare Filmora 910. Awalnya saya mempelajari Wondershare Filmora 9 untuk editing. Sekarang saya udah pakai Filmora 10 dan sekarang 2022 udah keluaran baru lagi Filmora 11. Tapi saya belum update ya. Tapi sudah ada keluaran. Ini Wondershare Filmora 10 910 ini Bapak Ibu digunakan di laptop editing video di laptop. Jadi di Wondershare Filmora ini kita bisa mengubah background kita di belakang gitu ya, green screen katanya, teknik green screen. Nah kalau teknik green screen itu bagus tuh, apalagi waktu lomba-lomba Bapak Ibu. Jadi kita kolaborasikan semua aplikasi. Jadi jangan, kalau bisa jangan hanya main satu aplikasi. Ini juga. Tapi yang utama pada saat kita lomba Bapak Ibu bukan hanya fokus ke teknik saja sih sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan materi itu kepada orang lain yang itu dilihat di situ. Nah kalau kita di dalam kelas, bagaimana cara kita membuat video pembelajaran yang akan siap ditonton oleh orang tua murid. Karena belum tentu anaknya yang nonton video pembelajaran kita. Biasanya orang tua muridnya dulu yang nonton. Ya. Nah kalau saya gitu, saya harus konsisten. Saya nggak mau hari ini panas-panas kayak ayam, besok udah kendor. Karena saya nggak mau diomongin orang tua murid di belakang. Gitu. Jadi kita buatnya betul-betul. Karena orang tua murid dulu. Kebetulan saya mengajar kelas rendah, Bapak Ibu. Saya mengajar kelas rendah. Itu sudah pasti orang tua murid yang bimbing anak kalau belajar di rumah. Nah, saya nggak mau diomongkan orang tua. Kebetulan kelas saya itu tempat lewat bapak ibu orang tua murid jadi tempat lewat. Kadang ada ibu-ibu tuh yang berkerumun depan kelas saya tuh. Ada yang ngomongkan guru lain. Nah, jangan seperti ini ngomongkan guru lain. Nah, di situ saya pelajari. Oh, begitu ya. Oh, jadi saya harus konsisten. Saya kok harus lebih baik mengajar. Dia ngomongkan guru yang lain. Nah seperti itu Bapak Ibu, jadi kita sharing-sharing di sini ya. Jadi kita jangan kasih kendor gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan betul-betul. Jangan kasih kendor. Oke, saya lanjut lagi ya. Ke Wondershare Filmora ini selain teknik green screen yang kita gunakan itu Bapak Ibu diedit melalui Filmora ini bisa mengubah latar belakang kita itu jadi gambar melalui gambar ataupun video-video gerak-gerak ya. Oke, saya lanjut lagi ke 21 Photoroom. Photoroom ini kita bisa mengubah latar belakang kita. Contoh pada saat saya foto, saya misalnya dengan Bu Pipi foto di sini. Nanti latar belakang saya ini saya ubah jadi pemandangan misalnya, jadi
sama belakangnya. Pixar juga bisa. Foto collage maker bisa juga untuk menyatukan foto-foto ya. Marble belajar. Marble belajar ini Bapak Ibu video-video kartun pembelajaran yang ada di Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa download di Play Store. Beberapa video pembelajaran itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk anak-anak Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada Card Intro Maker. Card Intro Maker itu intro, tapi intro yang lucu-lucu, kartun-kartun, makanya card gitu ya. Thumbnail Maker. Nah, Thumbnail Maker itu sampul dari video YouTube kita ya, Bapak Ibu. Supaya di video YouTube kita itu ada gambar sampulnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kegiatan kemarin waktu saya memberikan pemateri atau workshop di tingkat provinsi, guru-guru SMA semua ya. Jadi guru super, siapa takut ya? Super, S, smart, U, unggul, T, produktif. Masih produktif Bapak Ibu ya, harus produktif. E, energik, K, kreatif ya. Mari terus belajar dan berkarya, mengembangkan kreativitas dan imajinasi menjadi guru super yang semakin dirindukan siswa. Oke, next selanjutnya. Mengenal aplikasi untuk media pembelajaran bagi pemula. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama PowerPoint, tadi Bapak Ibu sudah tahu. Background animasi gerak, gambar gerak, GIF. Background animasi ini background nih Bapak Ibu yang saya buat nih. Ada pemandangan, ada pohon-pohon. Ini namanya background gerak. Ya, ini saya ambil di Pinterest. Karena kalau di Google itu sedikit ya. Nah, sekarang kan yang ini yang kartun gerak-gerak ini GIF namanya, gambar gerak atau GIF. Ini juga saya ambil di Pinterest. Nah, ini yang keempat Pinterest. Background dan animasi kartun gerak. Ini Bapak Ibu bisa, caranya pertama Bapak Ibu pergi ke Play Store di HP-nya ya. Jadi ini bisa di-download di HP. Ke Play Store, lalu Bapak Ibu cari Pinterest. Setelah itu Bapak Ibu install atau download. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu Pinterestnya. Tampilan seperti ini ya. Nanti dicari ada titik 3. Ada titik 3 di atas ini, ataupun titik 3 ini, tidak Bapak Ibu klik saja ya. Setelah itu nanti ada simpan, dan langsung masuk ke kita, handphone kita. Nah, mau gambar apa saja, mau background, nah ini contohnya Bapak Ibu, background gerak ya. Jadi ini kan ada Bapak Ibu masuk, nah ini kan unduh gambar, langsung ke unduh langsung ya. Nanti ada saya kasihkan linknya ya. Selanjutnya, nah ini sama. Nah, ini dia contoh background gerak ya. Kita lihat sebentar. Oke. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu ingin mencari GIF atau kartun gerak Doraemon, cari saja ketik GIF kartun gerak Doraemon di aplikasi Pinterest itu, nanti akan muncul Doraemon. Nah, ketika Bapak Ibu pilih ya, ada sini ada titik 3, Bapak Ibu klik saja, ataupun Bapak Ibu buka dulu gambarnya, nanti unduh gambar, langsung dia masuk ke HP kita, ataupun kalau mau di laptop juga bisa di laptop ya. Nah, ini contohnya di gerak. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Camtasia. Nah, Camtasia Bapak Ibu masuk di Google. Setelah di Google Bapak Ibu klik download Camtasia. Download Camtasia ya. Setelah itu di sini ada screen recorder, klik saja. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke tampilannya, di sini ada produk, lalu Bapak Ibu klik di sini ada free. Nah, artinya kita mendownload yang free ya. Tenang saja Bapak Ibu, nanti jam 2 saya kirim linknya. Sudah saya susun rapi-rapi ya, tenang saja supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini ada try Camtasia 2021 free for 30 hari ya. Di sini Windows download aja ya. Setelah itu nanti seperti ini tampilannya. Lalu di bawah ini ada exit, diklik exit. Ini proses install Bapak Ibu ya. Nah, nanti install. Nah, tinggal diklik saja install. Nanti dia akan masuk di laptop kita ya. Nah, kalau sudah terinstall,
akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik new project, artinya kita mau memulai project baru, ya. Diklik saja. Nah, oke. Nah, kalau dia minta masukkan emailnya, ya. Training of, ini dipilih ini, lalu submit, ya. Oke, tampilannya seperti ini, Camtasianya. Tampilan Camtasianya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan link tutorialnya, itu lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau merekam, nanti klik di sini record, ya. Di sini ada macam-macam ini kalau memberikan teks ataupun videonya, ya. Setelah direkam langsung, misalnya mau dikasih musik, di sini ada audio dikasih musik. Nanti dari atas ini tarik ke bawah, ya, dikasih musik. Cara menggunakan aplikasi Camtasia, saya sudah buatkan sini linknya. Nanti saya kirim, kayaknya saya kirim sekarang di jalan, ya, ke Bu Sopin ya, Bu Sopin ya. Saya Bapak Ibu bisa sambil buka-buka. Silakan Bapak Ibu. SD 52, SD 14 dan SD 52 dipilih di grupnya masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka PowerPoint-nya, bisa buka link-linknya juga nanti di rumah, ya. Di sini juga boleh. Oke, Bapak Ibu saya lanjut saja, ya. Nah, ini adalah cara track aplikasi Camtasia supaya hilang watermark-nya, kalau logonya hilang, ya. Jadi dia kita ubah dari free menjadi premium. Bisa kita bahas ini. Ini OBS Studio yang tadi saya jelaskan, ya. OBS Studio juga Bapak Ibu bisa download di Google, ya. Download di Google seperti ini biasa, ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa pilih, ya, for 32-bit OS, ya. Kalau bisa jangan yang 64 karena nanti besar memorinya, pilih saja 32. Diklik. Setelah itu akan seperti ini, install link, ya, install di laptop kita. Finish, klik di sini, finish. Oke, nah tampilan OBS Studio seperti ini, pusing ya lihatnya. Kalau nggak biasa pusing lihatnya, kok kayak gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menambahkan audio, gambar apapun di sini. Nah, kalau mau record di sini nanti ada di saya sudah kirim linknya. Silakan Bapak Ibu buka ya sambil ya. Cara menggunakan aplikasi OBS Studio di laptop ada juga, saya sudah buatkan videonya, linknya. Kalau saya jelaskan sini, saya pertama takutnya kalau saya pakai WiFi SD56, takutnya lambat, gatot kita, gagal total kegiatan kita hari ini. Makanya dari kemarin saya di sekolah 2 hari, 3 hari sudah bikin saya rekam untuk Bapak Ibu semua itu. Ada saya sudah kirimkan kan, link-linknya itu saya buat sendiri Bapak Ibu. Nah, 2 hari, 3 hari itu prosesnya untuk Bapak Ibu semua, ya. Karena kalau hari ini semua dipelajari, banyak sekali aplikasi. Ini Bandicam. Nah, ini Bapak Ibu, saya buat ini kan pakai Camtasia Bapak Ibu. Ya, ini foto saya ubah background belakangnya. Ini saya foto dalam kelas saya di atas meja. Ini papan tulis belakang saya, papan tulis. Ini ubah. Nah, ya. Ini Bandicam yang tadi saya gunakan. Ada saya tinggal tutorialnya. Nah, ini caranya sama cari di Google Bapak Ibu. Ya, cari di Google, nanti setelah itu diinstal, diunduh, ya. Lalu masuk di laptop Bapak Ibu. Ini aplikasi Bandicam ini sangat ringan, paling ringan dibanding aplikasi yang lain. Ya, cara menggunakannya, KineMaster ini sudah tidak heran lagi ya, sudah aplikasi mungkin yang aplikasi tua kata orang, dasar dari editing itu KineMaster ini. Tapi saya tidak terlalu membahas ini karena Bapak Ibu semua udah banyak yang tahu ya penggunaan KineMaster ya. Nah, sini saya udah ada siapkan linknya, nanti pelajari saja di linknya. YouCut Bapak Ibu bisa download di HP ya, di Play Store, di HP downloadnya. Jadi kalau mau praktis, saya suka pakai ini karena praktis dan ini bersifat pro ya Bapak Ibu, pro. Jadi tidak ada nanti video kita tuh bersih nih kayak gini, tidak ada tulisan watermark logonya, tidak mengganggu, simple. Nah, saya suka YouCut ini. Cara menggunakan aplikasi YouCut di handphone ada di link juga. Filmic, nah ini juga Filmic ada di Play Store juga di HP. Ya, cara menggunakan ini ada juga linknya.
Nah, sekarang ini Wonderstar Filmora ini yang sering saya gunakan untuk editing. Saya suka kadang biasa gunakan laptop juga. Ini lebih seru karena saya bukan green screen aja di sini. Jadi bukan hanya green screen, Bapak Ibu, ada black screen. Jadi untuk editing seperti misalnya kita mau kasih efek asap, efek api bus, efek asap. Nah itu black screen ya. Jadi banyak sekali teknik-teknik. Ini dia Bapak Ibu. Jadi bentar ya. Video yang tadi kita buat, misalnya dari sini kita tarik ke bawah, lepas. Nah, dari ini. Lalu kita cari di sini ada audionya kita cari. Mungkin di laptop Bapak Ibu ada audio musik atau khusus YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu yang main YouTube kayak saya tidak mau sembarangan pakai musik Bapak Ibu. Jadi saya download musik audio itu khusus yang ada di YouTube. Itu kan ada di YouTube, kita download khusus di studio YouTube-nya. Kenapa? Karena kalau kita sembarangan menggunakan musik yang kita berikan di video kita, nanti bisa kena klaim hak cipta, akan muncul di notifikasi langsung. Kalau hari ini kita buat sore atau malam udah langsung muncul di email kita, Justasinya kamu klaim hak cipta. Jadi kita memakai musik orang lain, maka nanti pendapatan dari iklan saya tidak ke saya, nanti iklan saya hasilnya itu Google AdSense-nya dolarnya itu ke orang lain, ke orang yang buat musik itu, kan rugi kita capek-capek buat video. Kalau itu kan ada background yang memang bawaan dari PowerPoint itu kan ada. Kamu kalau cari dari background kartun yang ada di Google itu lebih bagus. Nah, tapi kalau tidak mau, males background yang ada di PowerPoint itu kan dikasih warna hijau, biru, coklat, ungu. Jangan datang hanya putih saja, seperti ini, susah ya. Anak-anak kasihan, memang dan pasti sudah akan ditonton mereka, langsung akan ditinggalkan mereka ya. Nah itu saya cari di Play Store. Ini banyak sekali kartun di scroll di bawah itu bisa kita kolaborasikan dengan materi yang akan kita berikan. Itu ambil ya di data oke. Jadi untuk membuat video pembelajaran, kalau Bapak Ibu mau tambahkan infometernya, berbeda. Nah, ini ada infometernya, lucu-lucu Bapak Ibu, kartun-kartun semua, karena kita guru SD, sekolah dasar, jadi kartun-kartun ya. Jadi sebelum dia masuk ke video pembelajaran kita, udah masuk ke jadi dia sebelum masuk ke video pembelajaran kita ini apa lagi kalau kita ada semuanya, selamat pagi, good morning everyone. Oke, silakan lanjutkan video pembelajaran kontak yang lain itu tema yang keempat, pembelajaran yang kelima. Jadi kita menyampaikan juga maksudnya di bawah ibu ya, anak-anak itu tak tahu Bapak Ibu gurunya nama masalah, Bapak Ibu gurunya lapar, tak tahu anak ya. Jadi jangan kita tunjukkan karena prinsipnya orang tua itu akan video kita. Orang tua kita ada yang ngasih kamu semua yang bisa tapi kalau gini ya masuk ke dirinya. Jadi jangan tunjukkan kalau kita capek sekali ada masalah apapun ya, buat saja video pembelajaran ya. Kalau tidak kasih intro tidak masalah, kalau tidak mau itu tidak masalah, langsung saja video kita benar ya. Maka jadi saya itu dengan sesuai sampai saya berjuang ya untuk video itu sampai ini bawa beras, bawa apel itu tidak sebagai bahan yang ditimbang, itu tapi tumpah ya, macam-macam perjuangan. Dari 8 misalnya hari minggu rekaman sekolah untuk lomba misalnya ya, 8 kayaknya makan dulu nasi bungkus biasanya sampai jam 3 belum selesai itu Bapak Ibu, karena ada beberapa kata kadang kita salah. Belajar berkarakter itu jadi dari jam 8 itu sampai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu tuh biasanya belum jadi ada perjuangan. Jadi kalau kita benar-benar bisa juara itu benar-benar sesuatu yang luar biasa bagi saya. Bukan masalah berapa yang didapat, berapa gaji kamu, aduh gajinya segini kita susun, bukan berapa yang dapat ya. Itu tidak, saya sudah bangga ya. Karena anak di rumah ditinggal ya, sampai ada beberapa tuh yang mengatakan, aduh Yusra kamu lama-lama di sekolah, ngapain lama-lama di sekolah, anak kamu ditinggal ya.
Kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi ada orang lain yang lebih lagi seperti itu jadinya Ini 3 pemain. Ada apa, Pak?